Transformasi seleksi masuk perguruan tinggi dari PPDB ke SPMB. Tahun 2025 menjadi tonggak perubahan signifikan dalam sistem seleksi masuk perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah resmi mengganti sistem penerimaan peserta didik baru menjadi seleksi masuk perguruan tinggi bersama. Perubahan ini membawa serangkaian penyesuaian, khususnya dalam hal jalur seleksi dan penilaian. Salah satu perubahan paling mencolok adalah dihapuskannya jalur zonasi. Jalur ini sebelumnya memberikan kuota khusus bagi siswa yang berdomisili di sekitar lokasi perguruan tinggi. Kehadiran jalur zonasi menuai pro dan kontra. Di satu sisi, jalur zonasi dianggap mampu meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tinggal di daerah. Namun di sisi lain, jalur zonasi juga kerap dikritik karena dianggap mengurangi tingkat kompetisi dan kualitas calon mahasiswa. Perubahan sistem ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Mampukah SPMB menciptakan sistem seleksi yang lebih adil dan berkualitas? Ataukah justru akan memunculkan permasalahan baru? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan coba kita kaji lebih dalam. Menelisik jalur domisili, akses berkeadilan atau kompetisi baru. Penghapusan jalur zonasi dalam SPMB lantas memunculkan jalur baru, yaitu jalur domisili. Jalur ini sekilas mirip dengan jalur zonasi, namun terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Jika jalur zonasi menekankan pada kedekatan geografis dengan perguruan tinggi, jalur domisili justru lebih mempertimbangkan rekam jejak siswa di daerah asalnya. Jalur domisili memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa berprestasi di daerah untuk bisa bersaing masuk perguruan tinggi favorit. Siswa dengan nilai rapor tinggi dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di daerahnya akan mendapatkan nilai tambah dalam jalur domisili. Namun, kehadiran jalur domisili juga memunculkan pertanyaan baru. Apakah jalur ini benar-benar mampu menjamin akses pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan, atau justru akan menciptakan persaingan baru yang lebih ketat di antara siswa-siswa berprestasi di daerah? Pemerintah perlu merumuskan mekanisme yang tepat agar jalur domisili tidak hanya menjadi ajang kompetisi baru. Penting untuk memastikan bahwa siswa dari berbagai latar belakang ekonomi dan geografis memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat dan adil. Kontroversi TKA menggantikan rapor dan memicu perdebatan. Perubahan signifikan lain dalam SPMB adalah penggunaan tes kemampuan akademik sebagai pengganti nilai rapor dalam jalur prestasi. TKA dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif siswa secara lebih objektif dan komprehensif. Melalui TKA, diharapkan proses seleksi mahasiswa baru dapat terbebas dari potensi manipulasi nilai rapor yang kerap terjadi. Namun, keputusan ini menuai pro dan kontra di kalangan pendidik, orang tua, dan siswa. Sebagian pihak menyambut baik penggunaan TKA karena dianggap lebih adil dan transparan. Namun, tak sedikit pula yang merasa khawatir bahwa TKA justru akan menambah beban belajar siswa dan memicu munculnya bisnis bimbingan belajar yang semakin masif. Kontroversi ini menunjukkan bahwa pergantian sistem seleksi masuk perguruan tinggi bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan kajian dan persiapan matang agar tujuan mulia untuk menciptakan sistem seleksi yang lebih baik dapat tercapai. Abdul Muti TKA, upaya mewujudkan sistem seleksi yang lebih adil. Salah satu tokoh yang menyuarakan dukungan terhadap penggunaan TKA adalah Abdul Muti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam sebuah kesempatan, Abdul Muti menyampaikan bahwa TKA merupakan upaya untuk mewujudkan sistem seleksi yang lebih adil dan transparan. Lebih lanjut, Abdul Muti menjelaskan bahwa nilai rapor rentan terhadap subjektivitas guru dan kebijakan sekolah. Di beberapa kasus, ada sekolah yang cenderung mengkatrol nilai rapor siswanya agar lebih mudah diterima di perguruan tinggi. Hal ini tentu tidak adil bagi siswa dari sekolah lain yang menerapkan penilaian lebih objektif, ujarnya. Pernyataan Abdul Muti ini menjadi salah satu argumen kuat di balik penggunaan TKA dalam SPMB. TKA diharapkan dapat meminimalisir celah kecurangan dan ketidakadilan dalam proses seleksi mahasiswa baru. Section 5, Jadwal dan Mekanisme TKA, membuka tabir seleksi tahun 2026. TKA rencananya akan mulai diterapkan pada SPMB tahun 2026. Tes ini akan diselenggarakan secara serentak di berbagai kota di Indonesia. Untuk jenjang SMA, MA, SMK, TKA akan dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu pada bulan Februari dan Maret. Sementara itu, untuk jenjang SMP, MTS,
UTS, TKA akan dilaksanakan pada bulan April dan Mei. Jadwal pelaksanaan TKA yang berbeda untuk setiap jenjang pendidikan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mempersiapkan diri. Materi TKA akan meliputi tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik. Tes potensi skolastik dirancang untuk mengukur kemampuan verbal, numerik, dan logika siswa. Sementara itu, tes kemampuan akademik akan menguji pemahaman siswa dalam mata pelajaran inti, seperti matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Section 6, Harapan dan Tantangan, menyambut era baru pendidikan tinggi di Indonesia. Perubahan sistem PPDB menjadi SPMB dengan segala macam penyesuaiannya merupakan ikhtiar untuk menciptakan sistem pendidikan tinggi yang lebih baik. Harapannya, SPMB dapat menjaring calon mahasiswa yang benar-benar berkualitas dan siap menghadapi tantangan global. Namun, perubahan ini juga bukan tanpa tantangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan SPMB berjalan lancar dan bebas dari kecurangan. Sosialisasi yang masif dan transparan kepada masyarakat juga menjadi kunci kesuksesan SPMB. Di sisi lain, para siswa pun dituntut untuk lebih adaptif dan siap menghadapi persaingan yang semakin ketat. Persiapan yang matang, baik secara akademik maupun mental, menjadi kunci keberhasilan dalam mengarungi SPMB. Section 7. Menimbang dampak psikologis, tekanan kompetisi dan kesiapan siswa. Perubahan sistem seleksi masuk perguruan tinggi tentu membawa dampak psikologis bagi siswa, terutama yang sedang mempersiapkan diri. Tekanan untuk mendapatkan nilai terbaik dalam TKA dan bersaing dengan ribuan siswa lainnya dapat memicu stres dan kecemasan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan sekolah untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang optimal kepada siswa, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan memotivasi siswa untuk belajar secara efektif jauh lebih penting daripada menuntut nilai tinggi semata. Kesiapan mental dan psikologis siswa juga perlu mendapat perhatian serius. Jangan sampai persaingan yang ketat dalam SPMB justru mengorbankan kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Section 8, Refleksi untuk masa depan, merajut sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Perubahan sistem seleksi masuk perguruan tinggi menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap sistem pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Tujuan pendidikan bukanlah semata-mata untuk meloloskan siswa ke perguruan tinggi favorit, melainkan untuk membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global. Oleh karena itu, sudah saatnya kita membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada ujian dan kompetisi, tetapi juga menumbuhkan minat baca, kreativitas, dan inovasi siswa. Sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas akan melahirkan generasi penerus bangsa yang siap menghadapi